Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning PT Tekok Robotika Indonesia. Saya Ardi Puspakartika sebagai hardware engineer. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang ventilator. Di mana ventilator adalah mesin alat atau alat kesehatan yang menunjang untuk membantu pernapasan. Di mana ventilator ini sering dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernapas sendiri atau ada gangguan pernafasan. Kemudian di ventilator ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah misal mechanical ventilation, di mana model di bagian mechanical ventilation ini pasien ada kegagalan di bagian pernafasan. Kemudian ventilator akan memberikan support ventilasi udara ke pasien, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pertukaran gas dari campuran oksigen dan R21% itu dapat dihasilkan dan didapatkan oleh pasien sesuai dengan kebutuhannya. Ventilator mekanisme ini dapat diatur dengan memberikan berbagai macam metode dari pernafasan sesuai dengan target yang diharapkan oleh si pasien. Dan setiap pasien memerlukan beberapa metode, dan di ventilator yang kita buat ini ada beberapa ventilator. Yang pertama adalah untuk mengatur bukaan valve sebagai aturan dari PIP atau Positive and Expiratory Pressure, di mana nilai PIP ini adalah merupakan peningkatan tekanan dari airway minimum ke level di atas tekanan atmosfer. Ini biasanya di satuan dengan cm H2O. Fungsi PIP ini itu sangat penting dalam menjaga atau membantu status oksigenasi dari pasien. Kadang beberapa paru-paru pasien mengalami penurunan persentase oksigen. Nah, ini kita di ventilator ini harus menjaga nilai dari PEP-nya ini. PIP ini untuk mempertahankan bukaan dari alveoli si paru-paru selama proses ekshalasi. Jadi ketika kita nafas, kemudian kita menghembuskan nafas, itu nanti si paru-paru tidak posisi 0, tapi kita harus menjaga nilai positif pressure-nya agar tidak kraket gitu. Kemudian ketika alveoli udah terbuka dan dipertahankan bukaannya, itu akan lebih mudah untuk terjadi difusi gas dan oksigenasi dalam paru-paru. Kemudian agar ventilator bisa beroperasi dengan baik, maka bagian PIP dari ventilator ini setidaknya membutuhkan 3 dari komponen si ventilator ini. Yang pertama adalah sistem tidak ada kebocoran atau tersil dengan baik. Kemudian masker dan sambungan tidak ada kebocoran. Yang kedua adalah terdapat sistem untuk melembabkan gas yang dialirkan, karena gas sumber dari rumah sakit itu kan bisa dibilang gas kering. Kemudian ada yang ketiga adalah valve untuk outlet sistem yang dapat mempertahankan tekanan dari PIP-nya itu. Kemudian di ventilator ini ada berbagai mode. Seperti yang pertama adalah mode ACV. ACV itu adalah Assisted Control Ventilation, di mana mode ini adalah dirangsang oleh inspirasi pasien, namun pada keadaan tidak ada inspirasi, dan itu akan berputar sesuai dengan kecepatan yang telah diatur. Kemudian mode yang kedua adalah mode Assisted Ventilation, di mana pasien itu mencetuskan ventilator yang menyediakan nafas bertekanan positif. Kemudian ada mode yang ketiga, Control Mandatory Ventilation atau CMV, di mana ini ventilator menyalurkan pernapasan yang telah diprogram tanpa mempertimbangkan usaha dari nafas pasien. Kemudian yang mode keempat adalah IMV atau Intermittent Mandatory Ventilation, di mana di mode ini adalah mode yang advance. Dalam mode ini adalah menggabungkan spontan dengan assisted control ventilation. Pasien dapat bernafas secara spontan di antara nafas ventilasi yang diberikan oleh si ventilator. Kemudian mode selanjutnya adalah PSV atau Pressure Support Ventilation, di mana kita di ventilator ini menyediakan nafas bertekanan positif yang levelnya sudah diatur sebelumnya. Kemudian mode selanjutnya adalah SIMV atau Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation, di mana mode ini menggabungkan nafas spontan dengan ACV, dan nafas dari bantuan itu
bertekanan positif pada interval tertentu tergantung dari usaha pasien. Jadi di ventilator ini ada sistem mandatory ventilation-nya, misal 12 breath per menit. Di antara 12 breath per menit itu si pasien bisa diberikan nafas. Ketika memang mau ada tarikan nafas, maka ventilator akan memberikan support udara. Kemudian ada positive and expiratory pressure, itu adalah pemberian tekanan untuk beberapa nilai seperti 5 cm H2O. Kemudian ada mode terakhir adalah mode CPAP atau continuous positive airway pressure, di mana pada mode ini tekanan positif selama inspirasi dan ekspirasi tanpa bantuan dari ventilator. Jadi semua ini tidak ada mandatori dari ventilationnya si ventilator, semua dapat di-trigger dari si pasien. Nah, ini untuk di bagian SIMV ini atau Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation, bisa dilihat ini ada grafik pressure dan kemudian grafik flow. Nah, saat grafik pressure ini di proses mandatory breath, kemudian ketika ada turun di posisi PIP, ini yang garis lurus ada posisi PEP atau PIP, kemudian ini ada drop di pressure-nya, maka itu menandakan bahwa pasien sedang meminta nafas atau trigger. Maka kita akan memberikan nafas spontan news breath-nya itu sesuai dengan besaran yang kita atur dalam sentuhan cm H2O. Kemudian ini adalah di jenis ventilator yang kami kembangkan. Kami mengembangkan ada 2 jenis ventilator. Yang pertama adalah di bagian kanan atas untuk ventilator ICU atau kita sebut Venindo V01. Kemudian yang di bagian bawah adalah Venindo Emergency atau Venindo R03. Dari 2 ventilator ini ada 2 buah perbedaan yang utama. Kalau yang ICU yang di atas ini Venindo V01 ini itu berbasis dengan gas sentral dari rumah sakit, itu dengan tekanan 3-5 bar. Kalau untuk yang Venindo R03 itu basisnya ambubek atau bagian ventilation mechanical. Nah, ini untuk ventilator V01 ini merupakan kolaborasi dari berbagai banyak pihak ya. Untuk desain elektronis dan firmware dikerjakan oleh Stackhawk, kemudian bagian mechanical manufaktur spare partnya dilakukan oleh PT YPT. Kemudian nanti akan dikerjakan bagian desain sebagai admin. Kemudian untuk tim kerjasama UGM dan tim Dr. R.S. Harjito melakukan bimbingan dan pengarahan secara teknis dan nanti akan didistribusikan dan diproduksi oleh PT Swayasa Prakarsa. Nah, ini untuk spesifikasi Venindo V01 bisa dilihat dari sistem umumnya. Klasifikasinya merupakan kelas 1 sesuai dengan IEC 60601-1. Kemudian untuk standarnya sama IEC 60601. Kemudian untuk pasien range-nya itu dewasa di sekitar 40-200 kg. Kemudian suplai gas tekannya dari yang suplai oksigen dan suplai air press-nya itu 3-5 bar. Dan di ventilator ini juga harus dilengkapi dengan baterai backup yang bisa bertahan minimal 2 jam kalau di syarat yang dari ISO-nya. Tapi di ventilator kita itu disediakan 3 jam. Dan untuk satu daya sumber kita menggunakan 220 VAC plus minus 10% dengan frekuensi 50 Hz. Untuk maksimum konsumsi daya itu hanya 0,5 ampere atau berarti bisa dibilang ini 110 watt. Kemudian untuk display itu ada ukuran 15 inch dengan touchscreen industrial PC. Nah, ini untuk setting parameter yang ada di ventilator V01. Ini ada 7 mode yang kita atur atau kita program ya. Yang pertama adalah volume control mandatory ventilation atau VC-CMV. Dan yang kedua adalah pressure control CMV. Dan ada volume control synchronized intermittent mandatory ventilation. Ini berarti basis volume, yang ini PC berarti basisnya pressure. Kemudian ada versi spontaneous ventilation atau kita sebut SIPAP PS.
Yang ini nanti supportnya itu berdasarkan pressure. Nah, untuk PIP-nya ini bisa diatur dari 5 sampai 25 cm H2O. Kemudian tidal volumenya bisa diatur dari 200 sampai 600 ml. Dan untuk respiration rate ini bisa 5 sampai 25 breath per menit. Dan IR ratio bisa diatur dari 1:1,5, 1:2, 1:2,5 sampai 1:4. Untuk inspiration time-nya itu kita di versi displaynya itu bisa 0,1 detik sampai 10 detik. Dan di ventilator ini kan karena tadi ada versi synchronous, intermittent, mandatory ventilation, maka kita harus menyediakan settingan trigger, di mana trigger breath ini dari pasien kita bisa atur dan bisa pilih mau menggunakan trigger by flow atau trigger by pressure. Nah, kalau untuk trigger flow-nya ini kita bisa atur mulai dari 1 sampai 5 liter per menit. Untuk bagian trigger pressure-nya ini -1 sampai -5 cm H2O. Kemudian untuk FiO2-nya kita bisa atur mulai dari konsentrasi 21% oksigen sampai 100% oksigen. Karena kan untuk pasien di ventilator ICU itu oksigenasi sangat utama ya, selain tadi PEP. Maka kita harus bisa mengatur dan membuat program agar settingan di FiO2-nya tercapai. Dan beberapa alarm yang ada di ventilator V01 ini, salah satu contohnya adalah kegagalan suplai listrik. Jadi ketika rumah sakit ada kegagalan suplai listrik di bagian sumber AC-nya, maka ventilator tetap bisa menyala dengan cara menggunakan baterai backup. Jadi ventilator ketika digunakan itu aman dari gangguan suplai listrik. Nah, ini ada contoh untuk beberapa foto saat clinical trial V01 di Rumah Sakit Sarjito. Kita harus mengikuti aturan dari Kemenkes menguji coba ventilator ini sebanyak 5 ventilator, dan masing-masing ventilator itu ada dilakukan 2 pasien, dan setiap pasien itu 48 jam. Nah, kita kemarin uji coba karena kita kerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Sarjito, maka kita lakukan clinical trial di Sarjito dengan didampingi oleh tim dokter. Kalau itu kita hanya mendampingi secara teknis saja, tapi secara clinical supportnya atau SOP dari uji clinical trialnya ini memang didampingi oleh tim dokter dari Sarjito. Nah, kemudian untuk mendapatkan ventilator sesuai dengan aturan yang IEC 60601 atau ISO standar, kan kita harus melakukan ke BPFK atau Balai Pengamanan ke Fasilitas Kesehatan. Nah, itu sebelumnya kita harus mengkalibrasi ventilator ini untuk memastikan nilai yang keluar dari ventilasi udara ini sesuai. Nah, ini ada beberapa tesnya. Ini kan kita menggunakan ISO 680-601-2/12, di mana ini memang untuk basic safety dan essential performance untuk critical care ventilator. Nah, ini ada alat namanya itu gas flow analyzer seperti yang ada di kursor. Kemudian ini ada ventilator di sebelah kanan. Nah, ventilator ini akan keluaran dari ventilator atau inspirasi di ventilator ini akan diukur oleh si gas flow analyzer ini. Nah, untuk di parameter mana yang diukur, nah ini ada contohnya adalah pertama oxygen mixture. Ini yang tadi 21% sampai 100%. Kemudian ada airway pressure. Ini nilainya dari settingan itu plus minus 2 plus 4% cm H2O. Kemudian tidal volume. Ini ada plus minus 4 plus 15% mililiter. Kemudian ada breath per minute dan timing inspiration expiration ratio. Kemudian untuk tes ini, penggunaan testernya ini menggunakan tes lung untuk simulasi paru-parunya. Nah, ini untuk pemasangan dari gas flow analyzer sebagai kalibrasi internal kita ya. Jadi kita udah mempunyai gas flow analyzer sendiri untuk mengetes bahwa memastikan untuk inspirasi dan ekspirasi dari ventilator ini dihubungkan ke inlet dari gas flow analyzer, kemudian ke exhaust, ke tes lung dan atau simulasi paru-paru, dan akan kembali ke bagian
ekspirasi. Kalau yang ini gambar yang di bawah ekspirasi. Berarti runtutannya dari ventilator ini adalah pertama inspirasi, ini kebaca ke gas flow analyzer, ke tes lang, kemudian akan balik ekspirasi, kemudian ke bagian expiratory hose. Nah, ini untuk mengukur ketika kita memang butuh hanya salah satu jalur saja. Contoh di sini adalah inspiratory breathing circuit connection. Berarti kita akan mengatur jalur bagian inspirasi. Nah, makanya kita harus memasang gas flow analyzer khusus di bagian inspirasi saja. Ini sama ventilator bagian inlet masuk, kemudian gas flow analyzer, kemudian akan ke exhaust dan ke tes lang, baru langsung ke bagian ekspirasi. Nah, selain untuk berarti ini untuk hanya inspirasi breathing circuit, ini bisa dibilang atau disebut unidirectional flow mode. Jadi untuk mengatur atau mengukur nilai flow yang ada di inspirasi. Nah, untuk bagian ekspirasi sama seperti yang tadi inspirasi, ini posisi inspirasi dan gas flow-nya berada di bagian expiratory dan runtutannya ya tes ventilator ke tes lang, kemudian ke exhaust. Nah, exhaust-nya akan ke inlet si ventilator. Nah, ini beberapa parameter yang diatur ya atau dicatat untuk menunjukkan alat. Misal saya contohkan, ini ada PIP, berarti pressure inspirasi positif. Nah, itu nilainya itu satuan CmH2O. Misal kita mode milih pressure control, kemudian kita atur nih, ini kan ada bagian di tabel setting PIP, berarti kita setting pressure inspirasi senilai 10. Kemudian ada RR12, compliance 10, resistansinya 5. Nah, kemudian proses di internal kalibrasi kita harus memastikan bahwa nilai yang sini paling enggak sesuai aturan tadi, paling enggak 15% dari nilai yang kita setting. Karena kita ini sekarang kita nyeting PIP, maka yang dicatat di sini ya full bagian PIP. Dan misal kita contoh bacaan sekarang nilainya 12, kemudian sekarang 11, itu dituliskan di bagian penunjukan alat. Nah, kalau yang bagian penunjukan alat ini kita lihat di bagian display si ventilator. Tetapi untuk penunjukan standar ini kita bisa lihat di bagian gas flow analyzer. Kemudian setting yang kedua adalah bagian respiration rate. Nah, respiration rate ini berarti jumlah nafas dalam satuan menit ya. Maka kita setting ini 10. Maka seharusnya di bagian penunjukan alat kita sekitar nilai 10 plus minus 15%. Kemudian kita juga catat juga di versi untuk gas flow analyzer-nya itu menunjukkan nilai berapa. Dan itu nanti untuk pencatatan ini untuk menentukan bahwa ventilator ini lolos atau enggak versi kalibrasi internal sesuai dengan aturan yang di ISO 80601. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih mengkalibrasi si ventilator Venindo V01 ini. Ini di samping saya ada alat gas flow analyzer. Ini adalah dihubungkan dari breathing circuit bagian inspirasi dan ekspirasi terhubung ke HEPA filter, kemudian ke gas flow analyzer, dan selanjutnya adalah tes lang atau simulator paru-paru. Dan kita akan memilih mode di bagian volume control, kita set ini. Nah, ventilator udah menyala, kemudian kita lihat bagian monitoring. Tujuannya adalah membandingkan di penunjukan alat ventilator berapa, di bagian gas flow analyzer berapa. Contohnya kita setting angka 8 CmH2O, tertampil di sini adalah 11 dapat dari P inspirasi ditambahkan dengan PEP yang 4, berarti harus sekitar nilai 12 CmH2O. Kemudian kita bisa lihat dari PIP ini adalah sekitar 11,6 di ventilator dan di gas flow analyzer adalah 10,48. Berarti sesuai dengan aturan dari ISO adalah plus minus 2 plus 4% CmH2O untuk nilai dari pressure. Kemudian kita bisa lihat bagian lain adalah bagian PEP. Ini kita lihat di alat adalah 4 CmH2O dan di sini adalah sekitar 3,5 CmH2O. Maka bisa dikatakan dari ventilator ini adalah lulus untuk uji internal dari kalibrasi gas flow analyzer.
Ya, itu tadi adalah materi tentang ventilator V01 beserta dengan proses kalibrasi di internal Venindo V01. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.